Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan ambil dari Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ya, pembacaan kita akan mulai dari sana. Sebenarnya kalau kita perhatikan kebenaran firman di sini ada beberapa hal tersembunyi yang menjadi rahasia yang kita bisa dapatkan kalau kita suka menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Ya, yang pertama dikatakan Tuhan memberkati mereka. Ya, ini yang pertama, poin yang pertama sekali dikatakan Tuhan memberkati mereka. Dan kita tahu sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai orang-orang yang diberkati. Tetapi seringkali dalam fakta kehidupan sehari-hari, kita seringkali menjadi orang-orang Kristen iman. Ya, dalam arti Kristen yang masih mengimani apa yang Tuhan sudah sebenarnya berikan, apa yang sebenarnya sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Karena apa yang Dia tetapkan dalam hidup kita seringkali belum tergenapi dalam hidup kita. Ya, dan di sini dikatakan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, modal utamanya, dasar pertamanya bahwa Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memberkati. Tetapi yang jadi permasalahan adalah seringkali ya kita tidak mengerti kebenaran selanjutnya, bagaimana dari ketetapan kita sudah diberkati untuk kita menerima dan menikmati segala berkat Tuhan. Ya, perlu dicatat kata berkat di sini tidak semata-mata berarti sebagai berkat jasmani, tapi berkat itu lebih lengkap daripada sekedar sebuah anugerah, kekayaan, kemakmuran, kecukupan. Tapi berkat berbicara hal-hal yang lebih luas daripada sekedar hal-hal jasmani seperti itu. Dan firman Tuhan tadi yang sudah kita baca dengan jelas mengatakan Tuhan memberkati mereka, Allah memberkati mereka. Ada beberapa hal dari kebenaran ini yang kita akan selidiki, yang kita akan pelajari. Dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Jadi yang pertama sekali kita mau perhatikan adalah, walaupun Tuhan sudah menetapkan kita sebagai orang-orang yang layak menerima berkat, sebagai orang-orang yang sudah diberkati, tetapi dikatakan di situ, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi kita mau perhatikan sekarang, walaupun kita termasuk orang-orang yang sudah diberkati, tetapi tidak berarti bahwa berkat itu bisa datang, bisa tergenapi, terpisah daripada hidup mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena dikatakan sesudah Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Jadi ada bagian yang tidak bisa dipisahkan antara berkat dengan sikap hidup dengar-dengaran. Ya, seringkali ya sebagai orang percaya ada beberapa yang berusaha untuk memisahkan antara menerima berkat dengan menjadi pelaku firman. Kita tahu di dalam Alkitab ada satu raja yang luar biasa sekali diberkati tanpa pernah dalam hidupnya mengalami satu perjuangan yang luar biasa beratnya, mengalami peperangan, pergumulan, yaitu ya, anak daripada Raja Daud. Ya, kalau kita perhatikan kehidupan Daud, dia banyak sekali mengalami pergumulan, ya, banyak sekali mengalami proses. Tetapi anaknya Salomo tidak mengalami hal-hal seperti itu. Dan kita perhatikan kalau di Alkitab dikatakan kuncinya adalah ketika dia diangkat menjadi raja menggantikan Daud. Doa yang pertama dia minta adalah, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia, berikan aku hati yang bisa menimbang-nimbang. Sebenarnya salah satu terjemahan bahasa Inggris katakan, berikan aku hati yang mendengar, give me the listening heart. Jadi ada hati yang mau mendengar. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, kita belajar dari ayat ini bahwa berkat Tuhan, keadaan hidup yang diberkati, itu tidak bisa dilepaskan, dipisahkan daripada keadaan hidup dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya, yang seringkali jadi masalah begini, ya. Janji Tuhan kita mudah sekali ingat, sedangkan perintah Tuhan seringkali kita pertimbangkan terus untuk melakukannya. Ya, sehingga seringkali banyak janji-janji itu, banyak berkat yang tidak kemudian sampai kepada kita. Ya, ini yang kita akan pelajari sudah 2 poin, ya.
Kemudian lalu Allah berfirman kepada mereka, kita mau perhatikan selanjutnya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, kita mau perhatikan di sini, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, kalau kita perhatikan poin yang ketiga sekarang, Tuhan katakan beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, secara alamiah kalau orang beranak cucu itu pasti bertambah banyak. Ya, tetapi di sini kenapa perlu Tuhan menegaskan kembali di firman ini dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak? Berarti sebenarnya ada orang yang beranak cucu, ada bangsa yang terus beranak cucu tapi tidak pernah bertambah banyak. Ya, karena ayat ini dijadikan satu, beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, beranak cucu, ya secara alamiah manusia ya bisa terus bertambah melalui pernikahan, melalui kelahiran alamiah, ya. Tapi kalau firman Tuhan katakan di sini, dan harus selain beranak cucu harus bertambah banyak. Nah, kita tahu kalau firman Tuhan katakan di kitab Maleakhi bahwa tujuan daripada kesatuan, tujuan daripada keluarga itu adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Ya, berarti bisa orang beranak cucu, bisa bertambah banyak, tetapi kalau kita bisa beranak cucu, tapi belum tentu bertambah banyak. Kenapa? Secara jasmani mereka lahir, tetapi secara rohani mereka belum tentu mengalami kelahiran baru. Ya, kita mau perhatikan suatu kebenaran yang di sini, di ayat ini, beranak cucu dan bertambah banyak. Berarti banyak sekali kalau kita perhatikan bisa beranak cucu, tapi tidak bertambah banyak. Kenapa? Ya, mereka lahir secara daging. Tetapi, kalau kita perhatikan, mereka tidak dilahirkan kembali secara roh. Kita tahu, Alkitab katakan bahwa orang percaya itu mestinya dilahirkan 2 kali. Tapi, kalau kita perhatikan, yang pertama dia lahir secara jasmani, kemudian yang kedua, dia dilahirkan kembali oleh roh untuk menjadi manusia rohani. Nah, tetapi banyak sekali kalau kita perhatikan di sini berdasarkan apa yang saya sampaikan, bahwa ada satu survei di Amerika yang dilakukan oleh seorang profesor pertumbuhan gereja, ya, Profesor Peter Wagner. Dia katakan di dalam survei itu, dari hasilnya, dari orang Kristen yang bertobat, dari 100% orang Kristen yang bertobat, itu hanya 10% yang kemudian lahir baru. Ya, yang kemudian dari yang lahir baru itu hanya 1% yang kemudian membangun hubungan dengan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari survei itu bahwa orang bisa ya kemudian percaya Tuhan, tetapi belum tentu kemudian dia mengalami suatu kelahiran baru. Ya. Nah, mungkin ada pertentangan, ada yang mungkin bertanya atau berpikir begini, bukankah setiap orang yang percaya bertobat dibaptis dianggap lahir baru? Ya, Rasul Paulus memberikan satu definisi yang tepat sekali, ya, yang jelas sekali tentang lahir baru, yaitu dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah. Nah, jadi kelahiran baru selalu berbicara tentang suatu target, suatu nilai yang ingin dicapai oleh setiap manusia, yang kemudian sesudah dia bertemu dengan Tuhan, sesudah dia ikut Tuhan, semua sistem nilai yang dia inginkan, dia kejar mati-matian itu, sekarang berubah menjadi keinginannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk bergaul dengan Tuhan, dan kemudian melakukan yang Tuhan mau, melayani Tuhan. Itulah sebenarnya satu arti kelahiran baru yang sangat mudah sekali sebenarnya. Kita nggak perlu debatkan panjang lebar dengan mengadakan seminar dan lain-lain. Tapi selama seseorang ketika dia ikut Tuhan, tapi tetap dia mengejar apa yang dia inginkan, dia cita-citakan seumur hidupnya, ya itu saja. Tidak pernah mengalami perubahan, bahwa Yesuslah yang sekarang menjadi fokus hidupnya, tujuan hidupnya, maka bisa dikatakan dia belum lahir baru. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat yang tadi, ya dikatakan oleh firman Tuhan itu, bahwa beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama tadi kita mengerti, beranak cucu belum tentu bertambah banyak. Kenapa? Karena mereka lahir secara jasmani saja, belum tentu lahir secara rohani. Yang kedua, kita mau perhatikan, ternyata sesudah mereka dilahirkan, kalau kita perhatikan, sesudah beranak cucu, tapi kemudian terjadi stagnasi, tidak lagi terjadi beranak cucu kembali. Itu yang kedua. Ya, ini berbicara tentang
pendewasaan. Sebenarnya bicara tentang pendewasaan, ya, karena kita tahu bahwa ya menurut ilmu kesehatan hanya orang-orang dewasa yang bisa bereproduksi. Ya, jadi yang kedua kalau kita perhatikan di sini, ketika Tuhan katakan beranak cucu dan bertambah banyak, Tuhan mau bukan hanya beranak cucu kemudian stop sampai di situ, kemudian keturunan yang lain tidak ada. Ya, kalau kita dengar sekarang di Singapura itu terjadi orang tuanya lebih banyak dan terjadi jumlah penduduknya semakin berkurang karena angka kelahiran sangat rendah. Nah, kalau kita perhatikan, ya, apa yang firman Tuhan maksudkan di sini yang kedua, beranak cucu dan bertambah banyak adalah banyak sekali kalau kita perhatikan. Kita sudah dilahirkan baru sebagai orang percaya, tapi kemudian kita hidup dalam kehendak kita sendiri, kita hidup dalam maunya kita sendiri, kita hidup dalam mengiba-iba diri sehingga apa? Merasa kita orang paling susah, merasa kita orang paling malang, merasa kita orang yang paling punya banyak masalah di dunia, sehingga akibat kita selalu melihat diri kita seperti itu, kita kemudian pandangannya tidak bisa memandang orang lain, tidak bisa punya rasa simpati, apalagi empati kepada orang lain. Ya, nah di sini kalau kita perhatikan, pengertian yang kedua adalah ketika Tuhan katakan beranak cucu dan bertambah banyak, artinya apa? Kalau kita sudah dilahirkan, ya, ada tugas kita. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, ada tugas kita mengasihi orang lain. Kalau kita sudah kenal Tuhan, ada tugas kita, ya, membawa orang lain kenal Tuhan. Ya, sehingga pertumbuhannya tidak kemudian terhenti. Ya, ini pengertian yang kedua kalau kita perhatikan dari kebenaran firman, ya. Jadi kita akan lanjutkan. Beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi ini poin yang kedua. Kemudian poin selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, penuhilah bumi. Ya, kalau kita perhatikan sekarang, ya, dari kata beranak cucu dan bertambah banyak, kemudian Tuhan bilang penuhi bumi. Berarti kalau kita perhatikan, ya, yang pertama, kalau Tuhan bilang beranak cucu bertambah banyak dan penuhi, ternyata apa? Ada kecenderungan manusia untuk hanya terus berkumpul bersama-sama. Ya, makanya Tuhan bilang penuhi, dalam arti apa? Jangan hanya berkumpul bersama. Ya, kita tahu dalam peristiwa Menara Babel, ya, itu kita lihat kecenderungan manusia adalah berkumpul terus bersama-sama. Ya, kalau kita perhatikan kebenaran di sini adalah tidak banyak, ya, kita orang Kristen yang bersedia menjadi pionir. Ya, lebih banyak orang Kristen itu menjadi pion. Ya, contohnya begini, apa bedanya pion dengan pionir? Ya, kalau kita perhatikan, kalau kita main catur, pion itu cuma langkahnya lurus, nggak bisa langkah lain, dia tidak seperti menteri langkahnya, ya, bisa kemana saja, ke kiri, ke kanan, ke depan, miring. Pion hanya lurus. Begitu ada satu halangan di depan, pion itu stop, nggak bisa bergerak lagi. Dan yang kedua, pion hanya bisa makan yang di depannya tapi miring. Ya, ini kalau kita mau belajar sedikit tentang ini, ya. Karena firman Tuhan sehubungan dengan firman Tuhan tadi yang dikatakan penuhi bumi. Berarti apa? Walaupun mereka bertambah, mereka sukanya ngumpul, nggak suka menyebar. Ya, sukanya kumpul sesama mereka sendiri, ya. Nah, kalau kita perhatikan kebenaran di sini, seperti tadi, ini model Kristen pion. Pion apa? Kita tahu pion itu kalau di dalam permainan catur hanya bisa majunya lurus. Kalau sudah ada halangan pas satu di depan dia, habis sudah. Ya, dia tidak bisa maju lagi, ya. Yang kedua, pion itu hanya bisa makan, ya, yaitu biji catur yang harus miring makannya. Nah, kita perhatikan, ya, pion ini apa? Ya, kalau sudah ada satu halangan, sudah ada satu rintangan, macet sudah di sana. Itu saja yang dipikirkan, direnungkan. Itu saja yang dia terbawa dalam pikirannya sehingga dia malas doa, dia malas baca firman. Kenapa? Satu halangan saja di depan dia sudah memberhentikan langkahnya. Ya, itu sudah memberhentikan dia, itu sudah membuat dia tidak efektif. Itu Kristen pion. Kedua, ya, kalau dikatakan pion itu hanya bisa makan miring. Ya, kalau di dalam aturan permainan catur. Yang kedua apa? Waduh, kalau kita hidup benar kita nggak bisa diberkati. Kalau kita hidup cari Tuhan, kan waktunya sekarang ini mesti banyak cari duit, mesti kita berhikmat, mesti. Nah, ini kalau langkahnya lurus, mereka rasa mereka tidak bisa diberkati. Kalau langkahnya lurus, mereka rasa mereka
ya katakan buang-buang waktu kalau cari Tuhan. Nah, ini model pion. Pion hanya bisa makan kalau miring. Nah, kalau jalannya miring, baru merasa bisa diberkati. Dalam arti, ya kalau kita misalnya punya usaha, misalnya kita kerja, kalau kita terlalu jujur, kita hancur. Nah, ini model pion. Ya, bukan model pionir, tapi kita mau perhatikan sekarang. Kita mesti menjadi orang-orang Kristen, bukan Kristen pion, tapi Kristen pionir. Nah, kita lihat coba kebenaran firman Tuhan dari tadi apa yang sudah kita baca. Dikatakan, ya, penuhilah bumi. Jadi kita mau perhatikan di sini, ya, ketika mereka berkumpul untuk membuat menara Babel, Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka. Karena kenapa? Tuhan tidak ingin mereka hanya berkumpul-kumpul sendiri. Memang kalau kita perhatikan, ya, seperti misalnya perkembangan kota. Sesudah padat, semakin padat, maka kota ini akan berkembang pelan-pelan kemudian ke daerah-daerah yang pinggiran, terus berkembang, terus daerah pinggiran ini berkembang, kemudian akan punya daerah semakin meminggir, semakin meluas, semakin melebar. Tapi itu akan terjadi sangat lambat. Nah, kalau firman Tuhan katakan di sini bahwa penuhi bumi, berarti apa? Bukan hanya ngumpul-ngumpul. Nah, kalau kita perhatikan dari perkembangan sebuah kota, ya, sesudah ada kota, kemudian orang mulai bangun rumah-rumah sekelilingnya. Kemudian semakin bertumbuh, semakin ke daerah pinggiran. Ya, kalau kita lihat sekarang, arti rohaninya apa? Ya, kita lihat di sini Tuhan bilang, penuhi bumi. Berarti jangan hanya ngumpul-ngumpul. Nah, saudara, kita mau perhatikan gini, nanti kita akan belajar tentang arti rohaninya. Ya, kenapa ngumpul-ngumpul? Tidak ada orang yang ingin membuka daerah baru. Kenapa? Ya, kalau sudah daerah pinggiran kan tentu saja kalau kita lihat seperti sebuah kota sudah ada jalannya, ada fasilitas umumnya. Orang sudah nyaman tinggal bangun tambah rumah lagi satu di sana, tambah komplek perumahan di sana. Tapi kalau daerahnya benar-benar baru, berarti kan infrastrukturnya belum ada, jalannya belum ada, fasilitas umumnya belum ada. Jadi dia harus memulai semuanya dari yang baru, bukan hanya melanjutkan yang lama. Nah, kalau kita perhatikan secara rohani, saudara, Tuhan mau membuat kita menjadi orang-orang yang membangun sesuatu yang baru, membangun sesuatu yang berbeda, bukan hanya mengikuti tradisi dan zona aman. Ya, ini yang Tuhan katakan di firman-Nya, penuhilah bumi. Jadi kita tidak dibuat oleh Tuhan untuk hanya menikmati kenyamanan, ya, melanjutkan pekerjaan apa yang ada. Misalnya, ya, sebagai seorang anak di dalam keluarga, ya, kita tinggal lanjutkan saja apa yang orang tua sudah wariskan usahanya. Atau yang kedua, misalnya sebagai pelayan Tuhan, ya, kita lanjutkan saja tradisi apa yang sudah ada di dalam pelayanan, di dalam gereja kita, tanpa membuat sesuatu yang baru. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan di situ, ya, penuhi bumi. Jadi Tuhan mau bukan hanya bertambah dan berkumpul, tapi harus ada jiwa pionir. Ya, tadi kita tahu pion hanya bisa makan kalau miring. Ya, dia merasa kalau dia hidup kudus, dia merasa dia hidup benar, dia susah, dia nggak mungkin diberkati, dia nggak mungkin naik, perlu pakai miring-miring dikit baru bisa dapat makan. Ya, itu Kristen pion. Ya, tapi kita lihat di sini Tuhan mau kita menjadi orang Kristen pionir. Dalam arti apa? Kita lihat tadi, ya. Dikatakan penuhi bumi. Jadi ada orang-orang yang menyebar, membuka sesuatu yang baru. Ya, kalau kita perhatikan, ya kan, di dalam kebenaran firman Tuhan di Injil Lukas, ya, dikatakan dengan jelas di sana, sebelum, ya, saya akan bacakan Lukas pasal 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, ayat ini bicara tentang Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis dari sejak berita kelahirannya, bukan hanya berita kelahirannya sebenarnya, tapi sejak malaikat datang kepada bapaknya Zakaria untuk memberitakan tentang bahwa istri Zakaria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang harus diberi nama Yohanes. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi kita mau perhatikan di sini, firman Tuhan katakan, anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun. Kita perhatikan sebagai keturunan imam, ya. Kalau kita lihat, Zakaria bukanlah imam biasa, karena buktinya dia bisa masuk ke dalam bait Allah.
Itu bukan imam biasa, ya. Berarti imam yang katakan levelnya berbeda daripada imam-imam biasa. Nah, tetapi kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan katakan, anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun. Kita perhatikan, ya. Ketika dia masih kanak-kanak, Tuhan sudah pisahkan dia, Tuhan sudah pisahkan, Tuhan sudah katakan di firman-Nya di sini karena bahwa dia tinggal di padang gurun. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yohanes Pembaptis yang mau dipakai oleh Tuhan, semestinya kan lebih mudah dia belajar dari ayahnya. Ya, bagaimana cara melayani di bait Tuhan, bagaimana cara mengantar persembahan, bagaimana cara membakar minyak ukupan, dan segala macam. Kan lebih mudah, kenapa? Dia sudah punya dasar bagaimana cara melayani. Dia sudah lihat dan dia sudah diwariskan tradisi pelayanan. Tetapi kita mau lihat di sini, ya, ternyata Tuhan punya kehendak lain. Tuhan katakan di situ, dia tinggal di padang gurun. Kita mau belajar dari kebenaran di sini, ya, bahwa Tuhan katakan apa? Tuhan perlu orang-orang pionir, bukan pelanjut tradisi, ya, bukan hanya orang-orang yang melanjutkan sesuatu adat, tapi orang-orang yang melakukan sesuatu yang baru. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri katakan berkat Tuhan itu selalu baru. Bagaimana kita melakukan sesuatu dengan cara yang lama, dengan cara tradisi? Berarti itu tidak akan memberkati. Karena firman dengan jelas tadi katakan, berkat itu selalu baru. Jadi apa? Tuhan memang tidak pernah berubah. Tetapi cara kerjanya itu selalu berubah. Karena dia Allah pencipta, dia Allah yang kreatif. Nah, ini yang kita perlu pahami. Jadi kita lihat di sini, walaupun Yohanes Pembaptis akan dipakai oleh Tuhan luar biasa, menjadi orang yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang pertama kali, kita mau lihat apa kata firman. Dikatakan di situ dengan jelas, dia harus tinggal di padang gurun sampai kepada waktunya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Berarti kita mau belajar di sini yang pertama adalah, kalau kita punya waktu untuk merenungkannya, dia kan mau dipakai Tuhan. Mengapa dia nggak belajar dulu? Ya, dia belajar tradisi di bait Tuhan itu bagaimana. Ya, dia belajar hukum Taurat itu bagaimana. Tapi mengapa dia harus disingkirkan? Mengapa dia harus diasingkan di padang gurun? Yang pertama kita mau belajar. Kalau dia tetap ada, ya, belajar kepada bapaknya, maka yang akan dia ajarkan bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sebuah tradisi keagamaan. Sebuah aturan keagamaan. Bukan sesuatu yang segar, yang dari Tuhan. Ya, kita mau lihat sekarang beberapa alasan, ya, mengapa, ya, dia sebelum dipakai Tuhan dia harus dibawa ke padang gurun. Yang pertama, tadi kita tahu, ya, sebelum dia melayani, dia harus sebenarnya mendapatkan sesuatu yang segar dari Tuhan. Dia harus mendapatkan sesuatu yang baru untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Bukan tentang pengetahuan agamawi. Kita tahu bahwa orang Israel kan sudah di zaman Tuhan Yesus itu kan sudah 1500 tahun sebelumnya menerima hukum Taurat di zamannya Musa. Mereka sudah tahu semua hukum Taurat, mereka sudah tahu. Terus apalagi yang akan diajarkan kepada mereka? Dan Alkitab juga katakan walaupun mereka punya hukum Taurat, kehidupan mereka belum sesuai apa yang Tuhan mau. Ya, sehingga kita lihat yang pertama apa? Tuhan butuh bejana kosong. Ya, ini yang pertama. Jadi alasan Yohanes Pembaptis itu untuk menjadi pionir, dia dijadikan berbeda daripada pelayan-pelayan, berbeda bahkan dari pelayanan bapak kandungnya sendiri, Zakaria. Karena satu, Tuhan butuh bejana kosong. Untuk apa? Kalau bejana kita sudah penuh terisi dengan doktrin, dengan teologi, dengan tradisi agamawi, maka agak sulit Tuhan memakai kita. Kenapa? Karena setiap gerakan Tuhan kita akan bilang apa? Wah, itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa? Dengan doktrin kita. Tidak sesuai dengan apa? Wah, itu sesat. Tidak sesuai dengan apa? Biasanya dengan pengalaman kita. Ya kan? Kita tahu kan jelas sekali Tuhan bilang bahwa dia selalu berkatnya baru. Ya, berarti apa? Selalu ada yang baru daripada gerakan Tuhan. Nah, cuman kita tahu manusia biasanya manusia tidak suka perubahan. Ya, secara umum mereka suka apa? Pengalaman kemudian dikristalisasi menjadi sebuah doktrin pribadi. Ya, dan ini yang seringkali menghalangi Tuhan memakai orang itu.
Jadi, kenapa dia perlu dibawa ke padang gurun? Supaya dia menjadi bejana kosong. Supaya Tuhan sepenuhnya bisa pakai dia. Kalau dia sudah diajar tradisi agamawi, ya, di bait Tuhan, maka ketika Tuhan mau pakai dia dengan cara yang berbeda, dia akan tentang. Kenapa? Kita lebih cenderung hidup, lebih mudah hidup dengan mengikuti tradisi daripada mengikuti roh Tuhan. Ini jadi yang pertama kita perhatikan, ya. Mengapa dari sejak kecil dia harus dibawa ke padang gurun? Ya. Kita tahu bahwa padang gurun alamnya tidak bersahabat. Kita tahu bahwa kalau padang gurun itu alamnya tidak subur. Ya, alam yang keras. Kalau siang terlalu panas, malam terlalu dingin. Ya. Mengapa seorang yang hendak disiapkan oleh Tuhan harus dibawa ke situ? Alasan yang kedua adalah untuk membangun manusia rohaninya. Ya, pengetahuan mudah kita wariskan, kita bisa ajar orang untuk mengerti. Tetapi untuk membangun suatu roh yang perkasa, yang siap untuk menghadapi tantangan, siap menghadapi keadaan-keadaan yang tidak bersahabat, ya, itu membutuhkan roh yang sudah dilatih, ditempa. Kita tahu pelayanan Yohanes Pembaptis banyak sekali mendatangkan tantangan dan tentangan. Kenapa? Karena mereka cenderung hidup dengan tradisi, bukan sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang ketiga, ya, kita tahu bahwa dia dibawa ke padang gurun. Mengapa dia harus dibawa ke padang gurun? Ya, seorang yang melayani Tuhan, rasa simpati, kasih, empati, itu tidak bisa hanya lewat penumpangan tangan dan impartasi. Kalau kita tidak pernah mengalami, katakanlah, tidak punya uang, tidak pernah mengalami yang katakan dikejar-kejar utang, maka kita kalau ada orang cerita kepada kita, Pak, saya punya utang, dikejar-kejar utang, maka buat kita nggak bisa akan merasakannya, bahkan membayangkannya pun kita rasa, orang ini cengeng, kok punya utang aja kok teriak-teriak. Nah, kenapa? Karena kita tidak pernah mengalaminya. Tapi kalau kita sudah pernah mengalaminya, maka ketika orang cerita, kita tahu bagaimana rasanya, bagaimana tekanannya dengan tepat. Dan Alkitab juga katakan, ya, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya di langit saja, tapi Tuhan yang pernah menjadi manusia, yang tahu rasanya sakit, tahu rasanya lapar, tahu rasanya haus. Ya, dia bukan hanya tahu, ya, dari surga, tapi dia mengalami. Jadi yang ketiga kalau kita perhatikan, ya, Yohanes Pembaptis dibawa ke padang gurun supaya dia pelayanannya disiapkan, pelayanan dari hati, pelayanan dari kasih, bukan sekedar pelayanan dari pengetahuan. Ya, mungkin kita sebagai orang percaya tahu bahwa dikatakan firman Tuhan, jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian kita mulai bergerak dan segala macam. Tapi mungkin kita bergerak hanya karena itu sebuah tugas, bukan karena kasih. Ya, Tuhan mau kita melakukan semuanya dengan kasih. Ya, jadi yang ketiga kita lihat Yohanes Pembaptis perlu dibawa ke padang gurun. Ya, sebelum menjadi pembuka jalan, dia menjadi seorang pionir. Ya, Tuhan bawa dia untuk dia mengerti. Dia bisa belajar mengasihi dengan segala pengalaman yang dia alami. Kemudian kita perhatikan lagi sebelum kita lanjutkan kembali ke kitab Kejadian. Ya, dia kemudian dibawa ke padang gurun. Untuk apa? Ayat di bawahnya katakan, ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yang keempat, ya, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, mau melihat kemuliaan Tuhan, yang dalam hidupnya akan mengalami kemuliaan, dan melalui dia juga Tuhan memberikan dan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang lain, itu adalah orang-orang yang dikatakan di sini tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi dia tinggal di sana sampai waktunya Tuhan menyatakan dia siap. Ini berbicara tentang kerelaan hati dan kesabaran. Ya. Banyak orang kalau ditanya, saudara percaya Tuhan akan tolong? Saya percaya. Cuman saya tidak sabar menunggu. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan? Saya percaya dia sembuhkan, tapi saya maunya sekarang sembuh. Ya, jadi kita lihat di sini, ketika dia dibawa ke padang gurun, dia sedang diajar tentang kesabaran. Dia harus menunggu sampai waktunya Tuhan keluarkan dia, mulai pakai dia. Nah, kita mau belajar di sini, ya, bahwa Tuhan itu bekerja. Ya, kalau kita perhatikan dalam kisah hidupnya Yosua misalnya, ya, ada dua persiapan yang harus dilewati oleh Yosua.
Yang kedua kalau kita perhatikan, maafkan saya, yang kedua adalah ya, firman Tuhan katakan, Yosua itu Tuhan bilang kepada dia di Yosua pasal 1, bersiaplah. Ya, bawa umatku masuk ke tanah perjanjian. Itu persiapan sebenarnya yang kedua. Tapi ada satu persiapan yang pertama yang tidak Alkitab sebutkan sebagai sebuah persiapan, tapi Tuhan menyiapkan dia dengan cara diam-diam. Ya, ketika dia dekat dengan Musa, dia menjadi bujangnya Musa. Dia melihat 40 hari 40 malam Musa berpuasa di atas gunung. Walaupun firman Tuhan katakan, maka Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung, aku akan memberikan kepadamu hukum-hukumku. Tetapi kemudian Musa naik, tapi dia perlu menunggu 40 hari. Di situ Yosua diajar tentang apa? Sekalipun Tuhan yang memerintah, sekalipun Tuhan yang menjanjikan dan sudah kita lakukan, tetap ada masa yang namanya menunggu. Alkitab di dalam perjanjian baru juga mengatakan, teladanilah kehidupan orang-orang kudus di zaman dulu yang dengan kesabarannya mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, kalau kita tahu, kalau kita bilang, kalau saya tanya misalnya ya, dalam suatu ibadah, saudara percaya Tuhan pasti bela? Percaya, cuma kapan? Nah, ada yang nanya begitu, saudara percaya Tuhan tolong? Percaya Pak, cuman saya inginnya kalau bisa hari ini. Jadi ada kesabaran, dia melihat di sana. Ya, dia belajar, sekalipun Musa dipanggil sendiri oleh Tuhan naik ke atas gunung, tapi dia perlu menunggu 40 hari sampai Tuhan bicara kepada dia. Jadi kita belajar di situ ya tentang kesabaran menunggu. Ya, jangan bilang Tuhan sudah suruh saya kerjakan ini, saya sudah kerjakan. Tuhan sudah suruh saya begini, saya sudah, mana sekarang? Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, kita mau perhatikan, Yosua juga diajar di masa persiapan itu. Sementara Musa naik ke atas gunung, ya 40 hari, bangsa Israel kemudian membuat lembu emas. Ya, kenapa dia katakan di Alkitab di situ bahwa orang Israel merasa bahwa Musa ini mengundur-undurkan waktu turun dari gunung, sehingga mereka bilang, mari kita buat Tuhan. Nah, adakah manusia bisa membuat Tuhan? Kemudian ketika mereka turun, Yosua dan Musa, mereka melihat orang Israel sudah gagal. Orang Israel sudah, ketika tidak ada seorang pemimpinnya, dia mulai tidak melakukan firman Tuhan. Jadi yang kedua, di dalam masa persiapannya, Yosua diberikan lihat, ada orang-orang tertentu yang hanya takut di depan pimpinan. Mereka bukan takut kepada Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka, tapi mereka hanya takut sementara selama ada pimpinan di depan pimpinan. Pimpinannya pergi, mulai nggak takut sama Tuhan. Ya, Yosua belajar di situ sehingga Alkitab katakan dari pelajaran itu, sekalipun Musa sudah mati, Yosua seumur hidupnya dikatakan selama dia memimpin orang Israel tinggal di Kanaan, dia hidup berkenan. Dia tidak sesudah Yosua mati kemudian menjadi orang yang melawan Tuhan. Kita perhatikan di kitab raja-raja, banyak raja-raja sesudah imam, ya sesudah nabi yang membimbing mereka mati, mereka kemudian jauh dari Tuhan. Jadi pelajaran yang kedua yang Yosua diajar oleh Tuhan di masa persiapannya juga adalah takutlah kepada Tuhan secara pribadi. Jangan takut kepada hamba Tuhan. Ya, jangan takut kepada pemimpin, tapi takutnya sama Tuhan. Hormati pemimpin, takut kepada Tuhan. Jangan di depan pemimpin misalnya, wah kalau kita pergi sama pemimpin, rokok yang kita biasa bawa kita taruh di rumah. Begitu besok kita nggak pergi sama dia, kita bawa satu slop. Ya, itu takut yang bukan satu takut ilahi, tetapi takut kepada manusia. Kemudian kita perhatikan bagaimana dia dipersiapkan, ya. Sebelum dia dianggap lulus untuk lulus dan kemudian masuk ke persiapan untuk masuk Kanaan, ada persiapan yang lain. Dia diutus oleh Musa bersama 11 orang yang lain termasuk Kaleb pergi mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka pulang, 10 orang ini membicarakan hal-hal yang busuk yang membuat orang Israel menjadi tawar hati untuk masuk. Dan akibatnya, firman Tuhan katakan, walaupun Yosua dan Kaleb berbicara hal yang benar, tapi karena kalah suara. Ya, kalah suara. Kalau kita perhatikan dengan 10 orang ini,
Akhirnya Tuhan katakan, seperti engkau 40 hari pergi mengintai, maka 40 tahun engkau akan berputar-putar di padang gurun. Yosua sekalipun berkata benar, Yosua sekalipun hidup benar, tetapi dia mengalami akibat, dia mengalami juga, yaitu berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Di sini kita belajar, Tuhan menyiapkan dia sebelum dia menjadi seorang pemimpin, untuk bisa juga bersedia menanggung kelemahan dan kesalahan orang lain. Kalau seorang pemimpin mau kuat, kalau seorang yang kita mau terus naik, kita harus bersedia menanggung kelemahan dan kesalahan orang. Kita perhatikan, akibat 10 orang yang berkata tidak benar ini, mestinya mereka sudah ada, tinggal masuk ke Kanaan. Karena mereka sudah ada di Kadesi Barnea, tinggal menyeberang saja. Tapi kemudian karena kesalahan 10 orang ini, dia juga harus ikut berputar-putar 40 tahun. Nah, mungkin saat ini kita perhatikan bahwa kita menderita karena kesalahan orang. Kelemahan, mungkin kita tertipu dalam usaha, mungkin bahkan dalam keluarga, suami yang mestinya mengasihi, tapi menjadi suami yang sedikit-dikit main keras. Mungkin disuruh doa tidak mau, disuruh ibadah tidak mau, kerjanya hanya marah-marah. Sementara si istri hanya berdoa siang malam untuk perubahan. Bisakah kita bersikap seperti Yosua? Bersedia menanggung kelemahan dan kesalahan orang, walaupun itu tidak menyenangkan. Tuhan ajar dia seperti itu, dan Alkitab catat dia tidak pernah menggerutu. Alkitab tidak ada mengatakan, oh Yosua marah kepada mereka, Yosua mengingat kesalahan mereka. Tidak. Dia tetap berjalan hidup benar. Di tengah-tengah ada halangan, ada akibat yang dilakukan oleh orang lain dalam hidupnya. Kemudian kita lihat lagi persiapan yang Tuhan buat di dalam hidupnya. Ketika Musa dalam kesulitannya, dalam bebannya yang berat, untuk memimpin orang Israel, Tuhan katakan, kumpulkan 70 penatua. Roh yang ada padamu, aku akan ambil sebagian, dan aku akan berikan kepada 70 penatua. Dan Alkitab catat, ada 2 orang penatua yang tidak mau hadir ketika dipanggil. Tetapi kedua orang penatua ini juga tetap Tuhan jamah. Dan di sini waktu itu Alkitab juga catat, Yosua bilang, Tuanku Musa, hentikan mereka. Karena dia merasa, orang ini nggak mendukung. Orang ini lawan Musa. Orang ini memberontak waktu dipanggil oleh Musa. Jangan biarkan Tuhan menjamah dia. Jangan biarkan orang-orang ini bisa bernubuat. Kalau saudara baca nanti di Alkitab itu jelas sekali seperti itu. Tapi Musa katakan, biarkan mereka. Alangkah baiknya kalau semua umat Tuhan menjadi nabi. Di sini Yosua diajar oleh Musa, jangan menghalangi pekerjaan Tuhan. Karena 2 orang ini mungkin tidak setuju dengan kepemimpinan Musa. Tapi tetap Alkitab katakan, Tuhan jamah mereka. Roh yang diambil sebagian dari Musa, itu tetap Tuhan berikan kepada kedua orang penatua itu. Di sini Yosua diajar sebelum dia mau dipakai Tuhan, sebelum dia diangkat oleh Tuhan. Jangan punya sikap menghakimi, jangan memanipulasi Tuhan. Kemudian jangan juga menghakimi orang-orang yang mungkin berseberangan dengan dia. Di kitab 1 Yosua, Tuhan katakan, bersiaplah. Jadi ada masa persiapan yang diam, Tuhan tidak cerita. Tuhan tidak teriak mengatakan, aku mempersiapkan engkau. Tidak. Tapi dia mempersiapkan Yosua dari kehidupan sehari-hari dari yang dia alami. Kemudian sudah Tuhan anggap cukup. Baru dia katakan di Yosua pasal 1, bersiaplah. Pimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Kenapa? Persiapan yang pertama membutuhkan waktu yang lama. Persiapan yang pertama membawa kita dalam pengalaman-pengalaman hidup yang mendidik, merubah kita. Sesudah kita dianggap siap, maka kita akan masuk ke persiapan yang kedua, yaitu masuk dianggap siap untuk menikmati, dipakai Tuhan, untuk dipercaya Tuhan. Jadi ada 2 persiapan dari situ. Nah, kita akan kembali dulu ke dalam Injil Lukas supaya kita tidak terlalu melebar. Dan di sini kembali Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri. Jadi kita lihat kembali, tadi kita sudah belajar beberapa poin, bahwa kita harus belajar menunggu waktunya Tuhan. Mungkin kita banyak berpikiran, kalau saya puasakan bisa lebih cepat. Kalau saya doa malam suntuk bisa lebih cepat.
Ya, mengapa seringkali kalau kita ingin Tuhan lakukan sesuatu kepada kita, kita selalu ingin itu semua dipercepat. Sementara kalau Tuhan perintah sesuatu kepada kita, seringkali dia temukan di dalam hidup kita terlalu berlambat-lambat melakukannya. Kalau untuk kita, kerinduan kita untuk Tuhan jawab, untuk Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar, kita ingin cepat Tuhan. Bahkan kita ingin melakukan puasa, mungkin doa malam, dan segala macam kita mau lakukan agar terjawab. Tapi jarang di antara kita ingin berdoa malam, ingin berpuasa supaya bisa melakukan dengan segera kehendak Tuhan. Jika kemudian dilihat lagi, ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Tadi kita belajar tentang kesabaran. Dan sekarang kita lihat lagi poin yang selanjutnya. Poin yang kelima adalah tentang seperti seorang bayi. Kalau dia baru dikandung 6 bulan, kemudian karena ada sesuatu hal dia harus dilahirkan, ya, maka bayi ini akan lahir prematur. Dan ilmu kedokteran membuktikan orang yang lahir prematur itu kesehatannya rentan sekali. Ya, pertumbuhannya juga biasanya mengalami banyak masalah. Tuhan mengerti seberapa lama kita harus dibawa di dalam kandungan proses, dibawa di dalam kandungan pembentukan. Kalau kita sudah dilihat cukup bulannya, sudah waktunya, pastilah dia mengeluarkan kita. Jadi kita mau belajar di sini, Yohanes Pembaptis yang seorang pionir, itu mau diajar oleh Tuhan, harus cukup bulan dilahirkan. Harus cukup bulan untuk ditampakkan. Jadi kita nggak bisa begini, misalnya, ya, kalau kita melayani Tuhan, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa bikin tim, kita nggak bisa bikin promosi dan segala macam cara manusiawi untuk membuat pelayanan kita naik ke level yang lebih. Untuk membuat mungkin, maaf kata, jemaat kita bertambah. Untuk apa? Tidak. Kenapa? Tuhan mempersiapkan kita. Kita hanya rela mau dan bekerja sama dengan Tuhan dalam masa persiapan, maka sisanya Tuhan yang lakukan. Ya, jadi kita perhatikan di sini, sesudah cukup waktunya, Tuhan membawa dia keluar dari padang gurun dan dia langsung memulai pelayanannya. Tuhan yang mengeluarkan dia sampai cukup waktunya menurut Tuhan. Ya. Berapa banyak kita sebagai orang percaya, ketika kita punya masalah pergumulan, misalnya di masalah rumah tangga, masalah ekonomi, dalam masalah pekerjaan, kita maunya, Tuhan, keluarkan aku secepatnya. Padahal kalau kita dikeluarkan secepatnya, kita seperti bayi prematur yang lemah, gampang kena penyakit. Kita lihat di sini, Yohanes Pembaptis dikeluarkan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Dan kita lihat pelayanannya luar biasa. Kalau dia dikeluarkan dalam waktu yang kurang tepat, pelayanannya bisa merusak. Ya, kita pelajari. Baik, kita akan kembali sekarang ke kebenaran firman Tuhan dari apa yang tadi kita mulai dari awal Kejadian pasal 1. Ya, jadi penuhilah bumi. Tuhan tidak butuh pion-pion Kristen. Tuhan butuh pionir-pionir Kristen. Kita tidak mewarisi tradisi kekristenan, tapi kita bergerak menurut pimpinan Tuhan, gerakan Tuhan yang selalu baru. Nah, untuk bisa bergerak dengan Tuhan dengan gerakan yang selalu baru, seberapapun tinggi sekolah kita, seberapapun cerdas, setinggi IQ kita, tanpa kekaripan dengan Tuhan, itu sia-sia. Kenapa? Kita akan menyampaikan sesuatu yang sudah basi. Mungkin kita akan bilang, oh saudara-saudara, kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Oh, dari dulu juga orang sudah tahu Tuhan nggak pernah terlambat. Cuman kita yang selalu ingin cepat sehingga merasa dia berlambat-lambat. Kemudian yang kedua, saudara percaya Tuhan pasti tolong? Percaya. Tapi kita tahu di Alkitab juga ada banyak orang yang Tuhan nggak tolong. Buktinya, walaupun dia Tuhan yang penuh kasih, di kolam Bethesda di 5 serambi semua orang sakit. Dia hanya sembuhkan 1 orang yang lumpuh, kemudian dia pergi. Ya, seringkali kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, ya, kita akan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Kita akan cuma menjadi penghibur. Oh, saudara percaya bahwa Tuhan akan segera jawab, Tuhan akan segera tolong. Ya, terus Tuhan bilang, yang janji akan tolong dia siapa? Ya, seringkali kita menjadi hamba, tapi melakukan sesuatu di luar perintah Tuhannya. Ini yang sering menjadi permasalahan orang percaya. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kita lihat lagi di situ. Penuhilah bumi.
Ya, jadi Tuhan mau apa? Orang-orang pionir yang membuka jalan, membuka sesuatu yang baru. Ya, kita biasanya nyaman apa? Ya, yang nyamannya biasa orang Kristen itu, ya sudah ada, kita cuma kembangkan. Yang sudah berdiri, kita cuma lanjutkan. Ya, terus gerakan yang sudah ada, kita cuma ikut nempel. Nah, Tuhan mau kita ini jadi pionir. Ya, karena kan kita biasanya begini, kita ingin kita ini berbeda dari orang lain. Dalam arti kalau kita lihat orang susah, kita tentu saja tidak mau menjadi sama dengan orang susah. Kita lihat orang menderita, kita tentu saja tidak mau, Tuhan, biarlah aku sama menderita seperti itu. Tentu tidak mau. Kita mau menjadi berbeda. Nah, di satu pihak kita ingin menjadi berbeda dari orang yang menderita, susah, kekurangan, miskin, melarat, sakit. Kita nggak mau kan seperti itu. Tetapi di satu pihak, ketika Tuhan mau membuat kita menjadi orang yang berbeda untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari orang lain supaya menciptakan suatu perbedaan, mengadakan suatu perbedaan bagi komunitas kita, ya, bagi kekristenan, bagi bangsa dan negara. Kita tidak mau, kita bilang Tuhan, seperti Elia yang lagi putus asa. Cabutlah nyawaku, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Padahal dia baru dipakai Tuhan untuk membuat sebuah pembedaan yang luar biasa bagi kehidupan rohani umat Tuhan zaman itu. Tapi ketika dia putus asa, dia bilang apa? Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dianggap aku ini sama saja dengan yang lain. Jadi nggak bisa buat perbedaan. Ya, jadi kita mau lihat sekarang. Ya, contohnya begini. Ya, secara rohani, rata-rata orang kalau punya masalah stres. Berarti kita merasa wajar kalau kita punya masalah stres. Kita merasa kita tidak berbeda dari orang lain. Padahal kita ini berbeda. Bahkan kalau kita perhatikan, dari yang dikatakan sidik jari saja, dari 6 miliar manusia yang ada di bumi, tidak ada satu pun yang sidik jarinya sama. Berarti kita ini memang diciptakan berbeda luar biasa. Berarti kalau diciptakan berbeda, tujuannya untuk membuat perbedaan kan? Dalam arti membuat suatu perbedaan. Tidak menjadi, ya Kristen tradisi saja, melanjutkan tradisi nenek moyang. Misalnya, ya kalau pergi ibadah, ya sudah, habis nyanyi-nyanyi firman Tuhan. Habis firman Tuhan, habis kolekte, pulanglah dengan damai sejahtera. Ya, Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan sembuhkan engkau. Padahal mestinya di dalam ibadah sembuh. Ya, tapi kita bilang, ya karena kita tidak dipakai kesembuhan, jadi biarlah Tuhan yang ngurus dia loh. Firman Tuhan dengan jelas katakan ketika dia mengutus murid-muridnya, sembuhkanlah orang sakit. Dia katakan begitu kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya yang 70 diutus itu kembali, dan Alkitab catat apa? Murid-muridnya mengatakan, Tuhan, iblis bahkan takluk, roh-roh jahat takluk kepada namamu. Jadi ada buktinya. Ya, jadi kita diciptakan untuk membuat perbedaan, tidak hanya mewarisi tradisi. Ya, karena kalau kita mewarisi tradisi saja, kita persis hanya butuh kertas karbon untuk membuat kopiannya. Ya, baik, kita lanjutkan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi, kalau kita perhatikan di sini firman Tuhan bilang taklukkan. Berarti apa? Kita lihat dari ayat yang pertama tadi, kalimat yang pertama kita baca. Tuhan memberkati mereka. Sekalipun Tuhan memberkati, kita harus perhatikan, ada berkat yang harus tidak datang dengan gratis, ada berkat yang tidak datang dengan otomatis, tetapi ada berkat yang harus didapat dan hanya bisa didapat lewat pergumulan. Ya, tentu saja kalau kita perhatikan di sini tidak ada satu gereja, persekutuan, keluarga Kristen yang semalam berdoa semalam suntuk untuk berdoa supaya matahari hari ini terbit kan? Tidak ada. Itu pekerjaan yang sia-sia. Ya. Kemudian yang kedua, misalnya tidak ada keluarga Kristen yang berdoa, Tuhan, berikan kami kemampuan untuk bernafas. Ya, kecuali mereka ada menderita asma. Ya, jadi kita mau perhatikan di sini firman Tuhan katakan Tuhan memberkati mereka, tetapi Tuhan katakan taklukkanlah. Jadi ada berkat yang bisa datang dengan sendirinya, berkat sinar matahari, saudara. Kita tidak perlu doa untuk semalam suntuk untuk berdoa supaya matahari besok terbit. Nggak perlu itu juga, ya itu sia-sia. Kemudian kita juga tidak berdoa untuk Tuhan nafas, ya udara. Tuhan sudah kasih, mau saudara sedot sebanyak-banyaknya bisa. Ya nggak perlu itu. Jadi ada berkat yang umum, tapi ada berkat khusus. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Berkat umum itu adalah berkat-berkat yang kalau kita perhatikan sinar matahari, hujan, itu berkat umum. Tapi ada berkat khusus yang hanya bisa
kita dapatkan melalui pergumulan. Yang firman Tuhan katakan tadi, taklukkanlah. Jadi apa? Ada pergumulan, ada peperangan rohani. Ya, untuk menaklukkannya. Jadi kalau kita lihat di sini kembali, kita harus belajar mengerti. Mungkin ketika kita masih Kristen anak-anak, Kristen bayi, baru percaya. Ketika kita doa, Tuhan beri. Ketika kita minta, Tuhan adakan. Ketika kita berseru, Tuhan jawab. Ya, kita kan masih Kristen anak-anak. Tapi kemudian kita harus bertumbuh. Tadi kita tahu ketika Tuhan katakan beranak cucu dan bertambah banyak. Sesudah beranak cucu, mesti ada kemampuan bereproduksi kembali. Untuk memperbanyaknya. Ya, kita kembali ke sini. Penuhilah bumi, taklukkan. Jadi kita lihat yang kata taklukkan ini. Ya, memang percaya kepada Tuhan itu kita nggak bayar. Nggak ada orang percaya Tuhan dipunguti sesuatu. Nggak ada. Itu percaya datang, aku percaya Tuhan Yesus, gratis. Tetapi kemudian yang lain nggak gratis. Kenapa? Kita ada yang harus kita bayar misalnya. Ampunilah orang yang menyakiti. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu merelakan rasa sakit hati yang kita anggap lebih berharga. Karena kita disakiti, kita merasa itu berharga, kita harus pertahankan. Tapi Tuhan bilang, itu sampah yang harus dibuang. Itu harga. Kita anggap berharga, Tuhan bilang itu sampah. Jadi harus dibuang, berarti kembali ke sini. Tadi kita tahu, kata lahir baru ya, yang Rasul Paulus katakan itu yaitu apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang sampah. Nah, di sini jadi cirinya orang lahir baru kembali seperti yang Rasul Paulus katakan. Baik, dikatakan di situ taklukkan. Berarti apa? Ada pergumulan. Ya, mungkin selama ini kalau Tuhan kasih kita segala-galanya mudah, maka rohani kita tidak pernah menjadi kita punya roh yang kuat dan tegar. Kemarin saya dapat satu koran terbitan Jawa Tengah. Ya. Di halaman belakang itu dikatakan dari salah satu pusat pelayanan trauma, ya, Center for Trauma itu dari salah satu universitas yang ada di Kota Semarang dikatakan begini. Orang-orang zaman sekarang itu lebih rapuh, tidak setangguh orang-orang tahun 60. Kalau tahun 60-an di tengah kesulitan, di tengah kekurangan pangan, tidak banyak orang bunuh diri. Tapi zaman sekarang dikatakan banyak sekali orang bunuh diri. Karena tidak bisa, nggak kuat menghadapi tantangan kehidupan. Jadi kita lihat di sini, Tuhan katakan taklukkan. Berarti apa? Ada pergumulan. Nah, untuk bisa menang pergumulan, kita harus mengerti satu. Bahwa harus ada pergumulan. Ya, bahwa pergumulan itu ada, bukan tidak ada. Jadi ini yang pertama dulu. Ya, kita tidak bisa mengusir setan, tidak bisa mengusir roh jahat kalau kita menganggap itu tidak ada. Kita punya doktrin nggak ada setan. Loh, memang setan nggak kelihatan, tapi perbuatan setan banyak sekali yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Ya, jadi kembali ke kebenaran di sini Tuhan katakan taklukkanlah. Ya, taklukkan dalam arti apa? Ada sesuatu yang harus ditundukkan untuk mendapatkannya. Ya, contohnya kalau kita mau katakan seorang karyawan ingin gajinya naik, jabatannya lebih tinggi. Dia harus menaklukkan rasa malasnya pergi kantor lebih pagi. Dia harus menaklukkan rasa malasnya untuk bekerja lebih waktu. Ya, begitu tank jam 4, dia sudah dari setengah 4, dah siap-siap tas mau pulang. Nah, dia nggak bisa menaklukkan kemalasannya. Ya, jadi kalau dia mau mendapatkan penghasilan lebih, dia harus menunjukkan prestasi lebih dulu. Dia harus taklukkan dulu kemalasannya, keengganannya bekerja. Ya, kalau kita juga melayani Tuhan, kita mungkin ingin pelayanan yang lebih, jemaat yang bertumbuh, ya kan, yang bertambah. Tapi kita harus menaklukkan dulu apa? Kerinduan kita. Ya, di dalam kisah Esther, ya, seringkali kita lupa akan peran daripada si Hegai. Ya, karena kenapa? Yang dipentas selalu Esther. Bahkan di film yang ada satu film tentang kehidupan Esther, itu One Night with the King, itu Esther yang ditampilkan banyak. Tapi ada satu yang terlupakan. Tanpa Hegai, Esther tidak pernah menjadi ratu. Kenapa? Karena yang tahu kesukaan raja itu cuma Hegai. Yang bisa beritahu Esther itu raja itu begini, hobinya gini, apa. Semua sampai dia terpilih. Itu si Hegai. Dan kita tahu Hegai itu adalah seorang yang sida-sida. Mengapa semua orang yang dikatakan oleh firman Tuhan di situ melayani ya di mana-mana kerajaan di dunia ini,
ya, termasuk di China sana, ya, itu umumnya yang orang-orang yang di dalam istana, yang berhubungan, yang mengurusi, ya, kebutuhan ratu, selir, gundik, itu rata-rata dikebiri. Mengapa? Karena kalau mereka tidak dikebiri, mereka akan merugikan sang raja. Mereka akan berbahaya. Karena mereka yang akan mengingini selir, gundik dari raja. Maka mereka perlu dikebiri. Ini bicara tentang sebenarnya pengkebirian, keinginan-keinginan pribadi dalam pelayanan. Sehingga kita bisa membuat orang-orang yang kita layani menjadi seperti ratu terpilih oleh Tuhan. Kenapa? Kita tahu kesukaan Tuhan, kita tahu rencana Tuhan, itu yang kita sampaikan. Kita harus dikebiri secara rohani. Kalau kita masih tidak dikebiri, maka kita yang akan memanfaatkan apa yang dipercayakan kepada kita. Jadi jelas, kita tidak hanya berperang dikatakan iblis sudah dikalahkan. Ya, iblis Alkitab bilang sudah dikalahkan. Bahkan Tuhan Yesus bilang, "Hai maut, di mana sengatmu?" Ya, jadi terus kita perang sama siapa sekarang? Kalau iblis sudah dikalahkan. Nah, seringkali kita sebenarnya berperang dengan manusia lama kita lebih banyak. Ya, Alkitab dengan jelas katakan, apa yang firman Tuhan katakan, keangkuhan hidup, keinginan mata, ya, keinginan daging. Keangkuhan hidup itu apa? Ingin dihargai, ingin dihormati. Itu keangkuhan hidup. Ingin, melebihi orang lain. Itu keangkuhan hidup. Tak ingin disaingi, tidak ingin direndahkan, itulah sebuah keangkuhan. Ya, Rasul Paulus katakan. Kemudian yang kedua, keinginan daging. Ingin menyenangkan daging. Ya, kemudian yang ketiga, keinginan mata. Apa yang kita lihat kita mau, apa yang kita lihat kita mau. Itu keinginan mata. Keinginan mata selalu bicara tentang harta benda. Ya, keangkuhan hidup bicara tentang gengsi pribadi. Keangkuhan hidup bicara tentang ingin dihargai, dihormati. Dan keinginan daging bicara tentang ingin menikmati hidup dengan segala kenikmatannya. Jadi kita harus tahu sekarang ada berkat yang kita dapat dengan cuma-cuma, ada berkat yang kita akan dapatkan dengan perjuangan. Nah, kita lihat sekarang kehidupan Raja Daud. Sekalipun Samuel sudah diutus kepada dia di Bethlehem, mengurapi dia menjadi raja, tidak langsung pengurapan itu mendatangkan kegenapan menjadi raja. Sekarang, yang pertama yang harus dia taklukkan adalah Goliat. Yang tinggi besar, pengalaman, itu yang harus dia taklukkan. Dan dia berhasil. Kemudian, dia diangkat menjadi menantu Saul. Di panglima perang. Kemudian Saul iri kepada dia. Ya, karena firman Tuhan jelas mengatakan, keberhasilan seseorang adalah iri hati orang lain. Ya, dan ada seorang yang menulis juga mengatakan begini. Kalau kita berhasil, kita akan punya banyak sahabat palsu dan musuh sejati. Kalau kita berhasil, dalam hal apapun, kita akan punya banyak sahabat palsu dan musuh sejati. Orang-orang yang akan benar-benar memusuhi kita. Kalau kita berhasil. Kalau kita gagal, kita akan punya sahabat sejati. Di tengah kegagalan lah, kita akan menemukan sahabat sejati yang orang yang bisa menghibur kita, menguatkan kita, tetap bersama kita. Walaupun kita orang gagal. Di kegagalan akan membuat kita memiliki sahabat sejati. Keberhasilan akan membuat kita memiliki sahabat palsu. Dalam prosesnya, dikatakan dia dikejar-kejar. Dalam prosesnya Alkitab catat dia ingin dibunuh. Padahal di Alkitab kalau kita perhatikan di kitab Mazmur, aku dikejar-kejar tanpa salah. Ya. Jadi dia merasa aku tidak salah. Mengapa aku harus alami? Di sini apa? Dia belajar menaklukkan kebenaran diri sendiri. Dia belajar menaklukkan apa? Ya sudah, pembelaan dirinya. Ya, sehingga pada saat dia menjadi raja, ketika anaknya Absalom memberontak, dia tidak membela diri, tapi dia menyingkir. Justru dari situ Tuhan yang membela dia. Banyak hal yang harus kita taklukkan dalam hidup kita. Kita tidak bisa langsung, Pak, saya minta impartasi, Pak, supaya bisa dikatakan mungkin rajin doa. Kalau kita tidak menaklukkan kemalasan kita, keengganan kita, tetap kita akan malas doa. Ya, mungkin perlu kita import 10 pendeta untuk tumpangi tangan, di kaki, di leher, di mana ditumpangi semua. Belum tentu kita bertobat, berubah. Ya, nah kita lihat memang Alkitab bilang masih ada iblis yang belum ditangkap, diikat, belum. Dia masih bebas di dunia ini. Berarti juga akan ada pergumulan melawan kuasa gelap.
Alkitab katakan, Tuhanlah yang melatih tanganku berperang. Dia yang akan melatih kita memakai pedang roh, memakai pedang firman untuk berperang. Contohnya, ketika kita sudah berdoa mungkin 1 tahun, mungkin bahkan 2-3 tahun kita sudah berdoa mengharapkan sesuatu jawaban campur tangan ilahi. Maka iblis akan bilang apa? Tuhan tidak mendengarkan engkau. Iblis akan bilang apa? Tuhan tidak memperdulikan engkau. Iblis akan bilang, Tuhan itu sulit dimintai tolong. Dia akan masukkan ke dalam pikiran kita, dia akan mulai tembakkan. Itu panah-panah. Tetapi Alkitab bilang, kalau kita tangannya sudah terlatih, kita bukan hanya bisa menangkis serangan itu, tapi menyerang balik. Ketika ada pikiran, misalnya, saya sudah doa 3 tahun, belum saja dijawab. Tuhan itu memang lambat. Misalnya begitu. Maka kita akan jawab, iblis, Tuhanku tepat waktu. Tuhanku tidak pernah terlambat. Maka kita akan bisa berbalik menjawabnya. Bukan bilang, iya ya, benar ya. Ya, banyak orang Kristen lebih percaya kepada bisikan-bisikan itu daripada firman Tuhan. Kita percaya, Alkitab bilang, kita dengar Tuhan nggak pernah terlambat, tapi selalu stres berat. Ada yang menarik tentang pelajaran manajemen stres, bagaimana menangani stres. Salah satu definisi stres itu adalah suatu tekanan internal, ya, suatu tekanan di dalam seseorang yang didatangkan dari situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Itu salah satu definisi stres. Jadi, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Contohnya, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Dia tidak bisa mengendalikan supaya pemasukannya lebih banyak dari pengeluarannya. Itu mendatangkan stres. Kedua, dalam pernikahan misalnya, ya, suami yang tidak bisa hidup tertib. Tidak mau dengar nasihat si istri, ya, tidak memperhatikan. Jadi, ada situasi yang tidak bisa dikendalikan. Kita tahu bahwa firman Tuhan bilang, Tuhanlah yang mengendalikan. Bahkan hati raja-raja di tangan Tuhan. Berarti sebenarnya kan, kalau kita mengerti, kita nggak perlu stres. Kenapa? Stres itu karena kita gagal dan kita tidak punya kemampuan mengatur segala situasi dalam hidup kita. Dan Alkitab bilang memang kita tidak pernah diberi kemampuan itu. Ya, kenapa? Kalau bersama Tuhanlah baru kita bisa melakukan perkara yang besar. Kita tidak bisa mengatur waktu. Dalam arti, misalnya lagi, kalau kita dengar firman Tuhan yang mungkin menegur kita bilang, wah ini firman keras, kalau bisa cepat-cepat. Ya, waktu 1 jam tetap 60 menit, nggak bisa dipercepat, diperlambat. 1 hari tetap 24 jam. Yang kita bisa atur hanya prioritas hidup kita, kegiatan apa yang akan kita lakukan. Itu saja yang kita bisa atur. Jadi kita lihat kembali di sini, taklukkanlah. Ya, jadi ada berkat yang harus lewat pergumulan. Ada berkat yang hanya kita bisa dapatkan kalau lewat suatu proses. Jadi kita harus mengerti, ya, tadi kita sudah dengar bersama. Untuk menang dalam suatu pergumulan harus tahu satu, bahwa memang ada pergumulan. Ya, contohnya kalau orang lagi katakan dalam sebuah peperangan, kalau dia merasa aman, musuh tidak ada di sekeliling dia pasti kalah. Tapi kalau dia sangat berhati-hati, setiap langkahnya dia tahu ada musuh, kemungkinan untuk dia terhindar dari serangan musuh itu pasti. Tapi kalau dia hidupnya lengah, gegabah, dengan mudah dia akan dikalahkan. Yang kedua, kalau kita perhatikan, ya, untuk bisa menang dalam pergumulan, tadi kita tahu kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup orang Kristen itu mudah. Bahkan dia katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, pikullah kuk yang kupasang. Dilepaskan daripada kuk problem pergumulan hidup kita, tapi Tuhan pasangkan kuk untuk bekerja sama dengan dia. Tetap ada kuk, cuman kuknya berbeda. Ya, kemudian juga Tuhan katakan di dalam banyak firman-Nya, engkau lebih dari pemenang. Bukan berarti terus kalau kita mendengar engkau lebih dari pemenang, berarti kita langsung menang tanpa ada pertandingan. Ya, justru karena Tuhan bilang kita lebih dari pemenang, berarti akan ada banyak sekali pertandingan dalam hidup kita yang rasa-rasanya kita tidak mungkin menang. Sehingga Tuhan perlu menguatkan hati kita, kamu lebih dari pemenang. Dalam arti, rasanya engkau memang tidak mungkin menang, tapi kalau engkau turuti apa yang Tuhan mau, pasti menang.
Ya, kita harus melihat firman Tuhan dan belajar mengerti firman Tuhan dari sudutnya Tuhan, bukan dari sudutnya kita. Jangan bilang, Tuhan kau bilang aku lebih dari pemenang, kok pertandingannya banyak? Loh, iya namanya lebih dari pemenang. Ya, misalnya kalau orang bertanding sudah juara RT, ya mesti naik ke juara RW, kan tambah pertandingan tambah tinggi. Dari RW ke kecamatan, dari kecamatan kabupaten, kabupaten provinsi, provinsi nasional, kemudian tingkatnya. Nggak bisa, loh Tuhan kok ini pertandingannya banyak, katanya lebih dari pemenang. Lah justru karena menang, naik lagi kelasnya, naik lagi kelasnya. Ya, kita seringkali nggak mau naik kelasnya secara rohani, tapi maunya naik berkatnya secara jasmani. Kita lanjutkan, Rema. Jadi, taklukkanlah. Kita perhatikan kata taklukkan. Jadi, sudah kita belajar yang tadi pertama apa? Kita harus tahu bahwa ada pergumulan. Kita tidak bisa menghindar. Ya, ada. Senang tidak senang ada. Jadi, yang kedua sekarang, kita perhatikan. Sesudah kita tahu ada pergumulan, berarti kita harus mau dilatih, mau belajar, untuk mempersiapkan diri ketika ada pergumulan, ketika ada ujian. Kita tidak langsung kelabakan dan stres. Ya, banyak orang percaya hidup santai, nggak suka doa, nggak suka baca firman, dengar firman pun sambil terima telepon, sambil SMS. Sehingga apa? Mereka tidak punya bekal kebenaran firman, mereka tidak punya bekal untuk menghadapi pergumulan. Ketika ada pergumulan baru, Pak, apa kata Tuhan? Pak, apa kata firman Tuhan? Loh, kita nggak mungkin ketika mau bertanding, baru di sana diajar caranya. Nggak mungkin menang. Ya kan, pertandingan hanya bisa dimenangkan dengan persiapan sebelumnya. Nah, banyak orang Kristen kalahnya di situ. Ketika ada masalah baru belajar cari Tuhan, baru pergi ibadah lebih, baru baca firman selidiki, apa kata Tuhan, apa janji Tuhan. Ya tentu saja lama dibutuhkan untuk bisa menang. Dan awal-awalnya pasti kalah. Jadi kita memperhatikan di sini yang kedua, dikatakan taklukkan apa? Belajar. Persiapkan diri. Senang tidak senang, hidup ini memang ada masalah. Ya, kalau kita tidak ingin punya masalah, siapkan hidup kita untuk masuk kerajaan Allah, itu saja. Ya, mudah sekali kalau kita tidak ingin punya masalah. Ya, nanti ya disiapkan hidup kita benar masuk kerajaannya. Ya, masuk kerajaan Allah, sudah nggak ada masalah di sana. Firman Tuhan bilang nggak ada tangis, nggak ada air mata. Ya, kita nggak bisa bilang, Tuhan aku nggak mau menghadapi masalah, tapi kita tetap hanya sehidup kita mencari hal-hal dunia. Ya, nggak bisa kan? Kalau Rema, kita lanjutkan. Taklukkanlah itu. Kemudian firman Tuhan katakan, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita perhatikan di sini kebenaran ini, firman katakan, kuasailah ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Perhatikan di sini. Sesudah kita belajar Tuhan bilang apa? Taklukkan, baru berkuasa. Jadi apa? Firman Tuhan dengan jelas katakan di dalam salah satu ya dalam surat Petrus dikatakan tunduklah kepada Tuhan, lawan iblis. Jadi kuasanya kita hanya bisa mendapatkan kuasa untuk melawan iblis, pekerjaannya termasuk kuasa penyakit, ya, tekanan-tekanan dalam hidup kita kalau kita tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada firman-Nya, kita lakukan yang Dia suruh, barulah kuasa itu menyertai kita. Kalau kita tidak tunduk kepada yang Tuhan katakan, kepada kebenarannya, tidak hidup seperti yang Dia kehendaki, kemudian kita mau tengking-tengking kuasa gelap, kita akan menjadi seperti anak daripada imam Skewa. Jadi di sini firman dengan jelas katakan, taklukkan. Ya, kita harus mengerti tadi. Ya, poin ini sudah 2 poin tadi kita belajar bahwa kita harus mengerti bahwa ada pergumulan. Jadi nggak bisa terhindar dari pergumulan. Cuman yang kedua, kalau kita siap, maka kemenangan ada di tangan kita. Dan yang ketiga, ya sebelum kita masuk kata-kata berkuasa ini, kita harus belajar untuk mendengar. Ya, belajar untuk punya hati, telinga yang mendengar. Karena Alkitab dengan jelas katakan, Yesuslah panglima kita. Kita menerima arahan-arahan, kita menerima petunjuk-petunjuk dalam peperangan rohani. Contohnya,
Ya mungkin seseorang sedang berdoa, Tuhan, aku punya keuangan yang sudah sekian tahun tidak tertolong. Kemudian kita doa, mungkin kita doa gini, Tuhan, aku tengking setan yang yang menahan keuanganku. Aku tengking setan yang menahan berkat-berkat, yang menutup pintu-pintu, menutup tingkap-tingkap langit untuk aku diberkati. Nah, itu menurut pengertian kita. Tapi kita masih dengan kita peka, Tuhan, aku sudah sekian lama tidak mengalami terobosan. Misalnya katakan secara finansial. Mengapa? Nah, dari situ nanti panglima kita akan memberi petunjuk. Misalnya, ya, Tuhan akan ingatkan. Dulu ketika aku memberkati, setiakah engkau? Nah, misalnya gitu. Seperti beberapa waktu lalu saya ada melayani di satu kota. Ya, ada waktu kami berdoa, terus tiba-tiba sesudah firman itu Allah Roh Kudus bicara. Dikatakan di sini ada orang hendak menjual rumah. Ya, terus saya tanya, maaf saudara-saudara, di sini ada satu orang yang sedang bergumul untuk menjual rumah. Ada seorang bapak yang kemudian angkat tangan. Dan ketika dia angkat tangan, Roh Kudus bilang, tahun lalu aku sangat memberkati dia, tapi dia lupa. Kemudian dia angkat tangan, kemudian saya katakan, Pak, tolong uji. Tahun lalu bapak sangat diberkati Tuhan dengan proyek-proyek, tapi bapak lupa Tuhan dan dia mengangguk. Jadi kita nggak bisa langsung, kalau dia sedang kesulitan misalnya mau jual rumah, Tuhan kirim pembeli dengan harga berlipat-lipat. Wah, ini nggak bisa peperangan seperti begini, nggak bisa pergumulan seperti gini. Ini pasti kalah. Kita mesti tanya panglima perang kita apa arahannya, petunjuknya. Ya ternyata orang ini apa? Harus bersungguh-sungguh bertobat. Kenapa? Lagi kiri setia, begitu diangkat sedikit nggak kuat. Ya ternyata begitu dapat proyek-proyek besar tahun itu sudah jauh lagi dari Tuhan. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan tetap cepat bertindak menegur dia supaya tidak lebih parah. Ya seringkali kita sebagai orang percaya kita merasa iri sama orang-orang yang hidup tidak benar. Kita lihat orang-orang itu kok nggak ditegur Tuhan, nggak pergi gereja, nggak apa-apa, usaha tambah berhasil. Kita harus bersyukur kalau kita salah. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita langsung ditegur Tuhan. Mesti kita bersyukur, jangan iri. Kenapa? Kita lebih disayang Tuhan. Jangan bilang, Tuhan, orang lain salah kau tidak tegur. Saya salah dikit, ditegur terus. Dimarahi terus. Dihajar terus usahanya kalau salah. Kita masih bersyukur. Kenapa? Alkitab bilang ada anak-anak yang kekasih. Kalau kita perhatikan dari surat-suratnya Rasul Yohanes, dia katakan anak-anak yang kekasih. Ya, ada yang dikatakan firman Tuhan juga, setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak. Tapi di surat yang lain dia bilang anak-anak yang kekasih. Jadi ada anak-anak yang kekasih. Mestinya kita bersyukur kalau kita salah, kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan langsung tegur. Kenapa? Kita anak-anak kekasih, bukan sekedar anak-anak. Ya, baik, Gerema, kita lanjutkan. Katakan di situ sekarang berkuasa atas ikan-ikan di laut. Ya, kalau Tuhan bicara berkuasa atas ikan-ikan di laut, terus terang saya sendiri merasa tersindir oleh firman ini. Kenapa? Saya ingat kisah Yunus. Yunus manusia yang dipakai Tuhan. Yunus yang Tuhan bilang nabi. Yunus yang Tuhan mau pakai untuk membuat tobat Niniwe. Ternyata ketaatannya kalah daripada seekor ikan. Yunus disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yafo. Ya lain-lain perginya. Tapi kalau ikan itu, kalau kita perhatikan, sesudah ikan itu menelan Yunus, ikan itu tidak langsung kemudian, ya, begitu masuk di perutnya, Yunus kemudian diolah oleh usus ikan itu, enggak, dia utuh kembali. Ternyata ikan bisa lebih taat dari Yunus. Jadi Tuhan mau apa? Kekuasaan. Kita diberi kuasa menjalani hidup kita. Kita diberi kuasa memukul mundur musuh dari kuasa gelap. Ya, roh-roh kecelakaan, roh maut, kerugian. Itu dengan cara apa? Ketaatan. Jadi ada hal yang paradok. Semakin kita mau penuh kuasa Tuhan, maka semakin kita harus menjadi hamba atas kehendak Tuhan. Ya, kita nggak bisa main tengking-tengking, main imani dengan segala macam klaim firman. Kuasa datang dari ketaatan. Kemudian dikatakan di situ berkuasa atas ikan. Saya ingat kembali juga ketika Tuhan Yesus dengan Petrus pergi ke bait Tuhan. Ada orang yang tanya, apakah gurumu membayar bea? Terus Tuhan katakan, Petrus, kamu pergi ke danau mancing.
dari mulut ikan yang pertama kamu akan mendapatkan 2 dinar untuk membayar bea bait Tuhan. Karena Tuhan bilang supaya kita jangan jadi batu sandungan. Jadi yang kedua kalau kita perhatikan, Tuhan katakan berkuasa atas ikan. Kalau dia nggak bayar bait Allah kan jadi batu sandungan sama orang lain. Ya, kok dia nggak taat hukum? Jadi kita tahu, ya di sini firman Tuhan mengajarkan hal yang luar biasa sekali sebenarnya. Ketika Tuhan bilang sama Petrus, Petrus kamu pergi mancing. Supaya kita jangan jadi batu sandungan. Kenapa? Dia adalah Tuhan. Tapi dia sendiri mentaati hukum. Ya, dia adalah Tuhan. Tapi dia taat kepada hukum. Padahal kalau kita perhatikan, Tuhan bertanggung jawab ke siapa? Adakah Tuhan itu bertanggung jawab kepada suatu dewan, sesuatu badan, atau sesuatu? Tidak ada. Tuhan tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Dia bisa melakukan apapun tanpa ada orang yang berhak meminta pertanggungjawaban. Tetapi kita bersyukur, firman Tuhan bilang, dialah firman yang hidup. Ya, firman katakan, dialah firman yang turun ke bumi. Kenapa? Kita belajar dari sini kebenaran yang luar biasa. Sekalipun Tuhan alam semesta tidak bertanggung jawab kepada siapapun, dia mengikatkan dirinya dengan firman-Nya. Jadi kita tahu, dia yang maha kuasa mengikat dirinya, membatasi dirinya dengan firman-Nya sendiri. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Apa yang dia sudah katakan, itu yang dia kerjakan. Dia mengikat dirinya kepada siapapun. Siapa yang bisa menuntut dia untuk bertanggung jawab atas apapun? Atas apa yang dia kerjakan dan lakukan? Tidak ada. Tapi puji Tuhan, Yesus yang kita sembah, dia mengikatkan dirinya sendiri kepada firman-Nya. Dia setia kepada firman-Nya sendiri. Jadi kita mesti benar-benar percaya kepada firman-Nya, karena Tuhan sendiri mengikatkan diri kepada firman-Nya. Kita lanjutkan. Jadi berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kemudian kita ingat lagi ketika Tuhan Yesus serta dia bangkit, murid-murid sedang pergi memancing, semalaman mereka tidak dapat. Kemudian Tuhan berdiri di tepi danau dan bertanya, adakah padamu lauk? Ya, dia tanya, ada dapat ikan? Enggak dapat. Semalaman Tuhan, kata kami tidak mendapat apa-apa. Terus Tuhan bilang, tebarkan jalamu ke kanan. Dan mereka mendapat ikan yang banyak. Kemudian ketika mereka sampai ke tepi danau, mereka melihat di atas api arang ada ikan dan roti. Di sini bicara tentang ketika Tuhan Yesus sebelum dia mengalami kematian dan kebangkitan, dia perlu bahan dasar 2 ekor ikan dan 5 ketur roti untuk memberi makan orang-orang. Tapi sesudah dia bangkit, murid-murid masih di tengah danau memancing. Dia yang menyediakannya bagi murid-muridnya. Jadi kita mau perhatikan di sini Tuhan bilang berkuasa atas ikan. Tadi kita tahu yang pertama, kita hanya akan berkuasa kalau kita taat. Kita akan memiliki kuasa dalam hidup kita ini kalau kita nurut kebenaran firman. Ya, bahkan iblis bisa pergi sebelum kita datang. Bukan ketika dia datang kita yang pergi karena ketakutan. Jadi kebenaran di sini kita perhatikan. Yang kedua, ketika di dalam cerita Tuhan yang mengatakan dia suruh Petrus mancing ke danau, dan di mulut ikan yang pertama ada 2 dinar. Kita belajar kebenaran di situ. Karena Tuhan bilang, kita bayar supaya jangan menjadi batu sandungan. Yang kedua, kita mau perhatikan. Ya, kalau kita mengerti kebenaran firman, ada pergumulan, ada yang harus kita taklukkan. Maka, kehidupan kita tidak akan menjadi batu sandungan. Ya, karena kita bilang, oh Yesus kita berkuasa. Ya, nyembuhkan jerawat aja nggak bisa. Gimana kuasanya? Ya kan, menyembuhkan sakit kepala kecil sedikit aja nggak bisa. Kenapa kita nggak bisa membuktikan kuasanya? Bukan karena dia tidak berkuasa, tapi karena kita tidak menaklukkan diri kepada kuasanya lebih dulu. Jadi ingat, kalau kita mengizinkan diri kita ini Tuhan berkuasa atas hidup kita, maka kuasa Tuhan yang masuk menguasai hidup kita itu bisa kita pakai untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat. Berupa kerugian, kecelakaan, kemalangan, ya roh-roh penyakit. Kemudian firman lagi katakan, berkuasa atas ikan di laut. Kemudian burung-burung di udara. Ya, kita tahu ketika Nuh keluar dari bahtera, ada 2 jenis burung yang dia lepaskan. Yang pertama burung gagak.
Ya, dia lepaskan burung gagaknya terbang ke sana kemari, balik. Burung gagak bicara tentang kehidupan yang semaunya. Sana kemari, mau-maunya hidup, pokoknya dipimpin oleh hati sendiri, bukan dipimpin oleh Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, Nuh melepaskan burung merpati. Dan merpati itu pulang membawa pucuk pohon zaitun. Jadi kita bicara yang pertama, berkuasa atas burung. Kita tahu, ya ada kisah selanjutnya dari Nuh, burung gagak. Ya, jadi kita jangan hidup semaunya. Belajarlah menundukkan diri, minta hati yang rela, minta hati yang mengasihi Tuhan, sehingga bisa melakukan firman Tuhan. Dan di bawahnya, dikatakan lagi, ada cerita burung yang lain. Ya, ketika Elia di tepi sungai Kirit, Tuhan mengirim burung gagak. Dan anehnya burung gagak ini kan dari dulu sampai sekarang hobinya bangkai. Tapi burung gagak ini aneh sekali membawa roti. Burung gagak ini tidak membawa bangkai yang berbau busuk kepada Elia, tapi membawa roti dan air. Dia bawa roti. Jadi bicara tentang apa? Kalau firman Tuhan, berkuasalah atas burung di udara. Kita tahu, kita harus menjadi, walaupun dulu kehidupan kita semaunya. Kita menjalani hidup walaupun kita menjadi orang Kristen. Kita menjalaninya menurut maunya kita. Bahkan kita paksa Tuhan menurut maunya kita. Kita tuntut Tuhan menuruti maunya kita. Sekarang kita harus berubah. Dulu kita punya perkataan busuk. Ya, kita membawa bangkai. Ya, kita mudah menghakimi, kita mudah menjatuhkan. Sekarang, yang kita bawa mestinya roti. Yang menyegarkan, yang menyehatkan. Roti firman kepada orang. Ini kemudian, ketika Tuhan juga bicara tentang kekhawatiran, dia ajar murid-muridnya, dia katakan, pandang burung-burung di udara, yang tidak menanam, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Bapamu. Tuhan tidak bilang, pandang burung yang mencelok di dahan pohon. Tapi Tuhan bilang, pandang burung di udara. Berarti burung di udara, burung yang sedang terbang, bukan sedang mencelok di sangkar, di dahan pohon. Jadi kita lihat di sini Tuhan bilang, berkuasa atas burung di udara. Kita mau perhatikan. Burung Tuhan berikan sayap. Tuhan sediakan segala makanan, tapi Tuhan tidak perintahkan para malaikat kerja memberi makan burung-burung. Kecuali di taman burung ada pegawai yang kasih makan burung. Tapi di bumi ini nggak ada malaikat yang Tuhan berikan perintah melihara burung, kasih makan tiap hari. Tapi Tuhan menyediakan makanan dan burung sudah diperlengkapi dengan sayap. Mereka pergilah terbang mencari makanan di tempat yang Tuhan sediakan. Nah, ini bicara lagi tentang kepada umat Tuhan apa? Tuhan sudah menyediakan segala pemeliharaannya. Tapi kita yang harus berjalan mencarinya. Kita harus memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, burung diberikan sayap, dia terbang mencari makan. Dia bisa hinggap di pohon-pohon yang tinggi, di mana dia bisa menemukan banyak makanan di sana. Jadi kita mau lihat di sini, kita diberikan lutut oleh Tuhan. Lutut bukan hanya untuk mempermudah kita berjalan, berlari, tapi untuk berlutut, berdoa. Ya, banyak kita hanya memakai lutut untuk berjalan-jalan, keliling mall, dan lain-lain. Pergi shopping, tapi lutut jarang dipakai berlutut di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memperlengkap kita dengan mulut. Ya, perkatakanlah firman Tuhan. Tuhan katakan, setiap orang itu kenyang dengan perkataanmu, mulutnya. Jadi kalau kita ada pergumulan, ada masalah, Tuhan berikan mulut, kita pakai apa? Kita katakan, Tuhan, aku percaya apa yang kau izinkan baik bagiku. Jadi itu yang kita perkatakan. Jangan bilang, aduh Tuhan, memang nasibku buruk. Nah, Tuhan bilang apa? Setiap orang dikenyangkan dengan perkataanmu, mulutnya. Kalau kita bilang, aduh nasib saya buruk, saya orang malang, kenyanglah kita dengan kemalangan, kenyanglah kita dengan segala yang buruk. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Perkataan. Semua dimulai dari perkataan. Ya, makanya Tuhan perintahkan kepada Musa, kepada orang Israel waktu itu, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Pada saat engkau duduk, pada saat engkau berdiri, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan, perkatakan. Supaya kita kenyang dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini lagi kebenarannya, burung-burung di udara. Ya, Tuhan ajar, pakai. Kita seringkali keliru. Kita pakai mulut untuk memperkatakan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ya, kita pakai lutut untuk pergi ngelencer, jalan-jalan, dolanan terus kemana-mana.
Nanti kalau sudah mentok usaha macet, baru lutut dipakai dengan benar berlutut. Nah, karena baru belajar, berlutut tentu saja butuh waktu lama. Ya, untuk memakai lutut dengan benar, kita perlu latihan. Jadi, kalau kita sudah terlatih memakainya dengan benar, ya, kuncinya di sini. Mengapa banyak orang masalahnya lama? Mengapa banyak orang masalahnya cepat terjawab? Semua kita ingin masalah kita cepat terjawab. Tapi lihat, latihan lututnya sudah benar tidak? Jangan baru ada masalah, baru belajar. Ya tentu saja untuk mencapai kompetensi, itu perlu waktu. Nah di situ orang biasanya menunggu lama karena belum kompeten dalam hal memakai lutut berdoa. Baik, kelima kita lanjutkan sebelum kita break sebentar. Dan burung-burung di udara, kita lihat, dan atas segala binatang merayap di bumi. Kita perhatikan kebenaran firman Tuhan di Kejadian pasal 3. Ya, tentang disuruh berkuasa atas binatang merayap. Kita tahu binatang merayap yang paling terkenal itu di Alkitab adalah ular. Nah, kita akan lihat di sini, ya, kebenaran firman tentang ular ini, ayat 14 dari Kejadian pasal 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Kalau kita perhatikan kebenaran di sini, ya, ular itu perutnya nempel ke tanah. Ya, ular nggak bisa berjalan melayang, dia nggak punya kaki. Ya, kecuali kalau yang berjalan kadang perutnya menyentuh tanah, kadang tidak. Itu misalnya komodo, kadang tidak menyentuh tanah kalau dia jalan dengan kakinya. Tapi ular itu sepanjang umur hidupnya, perutnya selalu nempel ke tanah. Nah, ini bicara tentang apa? Kalau kita perhatikan kebenaran di sini, ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu berfirman Tuhan, engkau terkutuk engkau, terus dikatakan, dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini bicara tentang sebenarnya kalau kita lihat secara rohani, ya, kalau hidup kita hanya bertuhankan perut, maka perut kita ini akan terus nempel ke tanah, nggak pernah naik, nggak pernah menanjak, nggak pernah bisa terbang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kenapa? Selalu nempelnya ke tanah. Perutnya selalu urusannya dengan urusan tanah. Urusan tanah apa? Makanan. Ya kan? Jadi kita lihat kembali di sini, ya, firman Tuhan katakan, berkuasalah atas segala binatang merayap di bumi. Kalau ular nggak bisa perutnya lepas dari nggak nempel dengan tanah. Dia hanya bisa merayap. Berarti apa? Dia nggak mungkin naik. Dia nggak mungkin terbang. Nah, berarti apa? Kalau hidup kita sebagai orang percaya cuma berputar-putar pada kebutuhan makan, minum, kepada pakaian, itu saja yang dipikirkan, dipergumulkan kita, maka kita nggak mungkin rohaninya bisa naik. Nggak mungkin seperti Raja Wali bisa terbang. Walaupun mungkin kita nyanyi bagai Raja Wali, mungkin kita pakai baju gambar Raja Wali. Ya. Jadi di sini kita perhatikan kebenaran ini bahwa Tuhan bilang, kau akan berkuasa. Ya. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian keuangan, ya, ujian ketidakcukupan dalam kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Iya, tapi lihat di sini, kalau kita kemudian karena hal-hal itu belum terjawab, karena hal-hal itu belum tertolong, kita tidak bisa maju terus. Kemudian kita putus asa, kita rasa berkecil hati, kita rasa, ya ikut Tuhan biasa-biasalah. Mungkin kita rasa, ya saya sudah doa tapi tidak terjawab, mungkin sudah nasib saya. Maka Tuhan berkatakan, kita tidak menaklukkan ular. Kita ditetapkan jadi Raja Wali. Ya, Alkitab bilang kita ini seperti Raja Wali. Nggak ada Raja Wali itu jalan di tanah, kemudian perutnya merayap di tanah. Dia terbang tinggi, berarti apa? Sering dalam proses kehidupan kita. Ya. Tuhan mendidik kita dalam hal-hal kebutuhan, dalam hal-hal keuangan, dalam hal materi. Supaya perut kita ini bisa dipisahkan jauh dari tanah. Tidak bertuhankan perut, tapi bertuhankan Yesus.
Barulah kita bisa terus naik rohaninya, terus naik imannya, terus bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Kalau selama masalahnya cuma puter-puter keuangan, masalahnya kalau kurang uang baru berdoa, cari Tuhan. Sementara kalau kurang doa, tidak perlu merasa perlu perbaikan. Kita akan terus hidup seperti ular. Ada di bawah kutuk. Perut tidak pernah lepas dari tanah. Ya. Dan kita lihat di situ dikatakan, dan atas segala binatang merayap di bumi. Kita adalah diciptakan Tuhan lebih daripada segala itu. Tapi seringkali, kalau kita perhatikan, seperti firman katakan, keledai Bileam lebih pintar dari Bileam. Ikan yang menelan itu, ya dikatakan oleh firman Tuhan, lebih taat daripada Yunus. Ya, jadi Tuhan mau kita menjadi orang, Tuhan beri akal budi, Tuhan beri kecerdasan, kemampuan, Tuhan taruh talenta dalam hidup kita untuk menjadi orang-orang yang berkuasa. Ya, jadi kita lihat kembali yang terakhir ini, katakan binatang merayap. Ya, kalau orang kurang duit, langsung ingin perbaiki ibadahnya. Ya langsung perhatikan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi kalau nggak pernah baca firman berbulan-bulan, nggak perlu segera perbaiki. Tapi kalau duit kurang, langsung ingin segera diperbaiki. Kita seringkali hidup dengan perut yang selalu menempel ke tanah. Ya, Tuhan mau, Tuhan katakan, Dia mencukupkan semua. Tuhan katakan, aku Tuhan yang memelihara engkau. Aku Tuhan yang memanggil engkau. Seringkali ayat-ayat mengingatkan. Ketika Dia panggil umat Israel keluar dari Mesir, Dia tidak buat mereka kelaparan di padang gurun. Dia pelihara dengan mana. Dia kasih mereka makan daging puas. Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Cuman kita seringkali mau dibuat bisa naik tinggi, bisa terbang tinggi. Dia tidak mau kita hidup cuma merayap. Perutnya terus nempel tanah, masalah perut saja. Ya. Saya banyak menerima Pak ekonomi, Pak keuangan, Pak usaha, semua darinya ke perut. Ya. Kenapa kita jarang memperhatikan hal-hal yang rohani? Kita harus ingat satu firman Tuhan. Bahwa kita ini baitnya Tuhan. Berarti kalau Tuhan masuk ke dalam kita, Tuhan berkuasa di dalam kita, Dia yang akan memelihara kita. Tapi sering kita tidak kasih Dia berkuasa dalam hidup kita. Dia perintah sesuatu, kita bantah. Dia menginginkan kita lakukan sesuatu, kita tunda. Dia suruh sesuatu, kita pertimbangkan terus. Itu yang membuat Dia tidak bisa masuk dalam hidup kita. Tapi kalau Dia sudah di dalam kita, Dia yang akan memperhatikan baitnya. Dia katakan, siapa yang membinasakan bait Tuhan, dibinasakan Tuhan. Jadi ada suatu pemeliharaan yang kuat. Ada suatu jaminan yang kuat. Itu yang harus kita mengerti sebagai umat Tuhan. Izinkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya memang saya katakan sebagai hamba Tuhan pun saya persering masih nangis. Ketika Tuhan menyuruh saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati saya. Tapi kita harus mengerjakannya. Kenapa? Dia Raja. Dia Raja. Firman katakan Yesus itu Raja. Jadi tidak bisa dibantah. Kalau kita membantah Dia, berarti kita meragukan jabatan Raja yang ada padanya. Berarti kita tidak mengakui Dia sebagai Raja. Tapi kalau kita mengakui Dia sebagai Raja, sikap kita bagaimana menghargakan perintahnya, bagaimana memperhatikan kerinduan hatinya. Alkitab katakan, Dia tidak malu disebut Tuhan karena Dia menyediakan segala sesuatu. Dia tidak bilang, oh aku Tuhan sembah aku, tapi Dia tidak menyediakan apapun. Dia katakan, carilah aku, maka kamu hidup. Bahkan Dia beritahu kepada umatnya, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku memberi upah kepada orang yang mencari aku. Sebelum kita akhiri, saya akan rangkum semua. Ya, kemudian kita akan berdoa atas apa yang sudah kita dengar. Jadi, intinya daripada pemberitaan firman Tuhan, sekalipun Tuhan memberkati, menjamin berkat, menjanjikan berkat, mengatakan bahwa kita ada termasuk orang-orang keturunan yang diberkati, tetap berkat Tuhan tidak bisa terpisah daripada firman Tuhan.
Dalam arti, berkat Tuhan selalu tergantung kepada dengar-dengarannya kita kepada firman-Nya. Semakin kita dengar-dengaran, maka semua berkat Tuhan itu tidak menjadi bagian yang terpisah, tapi menjadi satu. Kita dengar, kita terima. Kita dengar, kita diberkati. Kemudian yang kedua, Tuhan katakan beranak cucu dan bertambah banyak. Tadi. Jadi kita harus bukan hanya lahir dalam arti lahir secara jasmani, menjadi ikut Tuhan, tapi harus lahir kembali oleh Roh. Tujuan utama hidup kita adalah Tuhan. Itu baru di sebuah kelahiran. Kedua, kita jangan hanya dilahirkan kembali, tapi tidak pernah bisa melahirkan lagi. Ya, orang percaya menjadi saksi buat orang-orang tidak percaya. Kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita harus bisa membagi kasih Tuhan. Kasih itu bukan untuk diri kita sendiri. Ini prinsip yang Tuhan ajarkan. Beranak cucu dan bertambah banyak. Ketiga, penuhilah bumi. Jangan jadi pion. Satu halangan di depan sudah nggak bisa maju lagi. Dan hanya bisa hidup dengan makan yang miring. Lurus-lurus nggak bisa makan. Ya, kita tahu Tuhan yang pelihara kita. Kita harus hidup dalam integritas, kejujuran, kemurnian hati. Tidak miring baru bisa makan. Ya, kemudian di situ juga dikatakan penuhi bumi. Tuhan butuh orang-orang yang jiwa pionir. Orang-orang yang mau bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Mungkin saat itu tidak sesuai dengan tradisi. Mungkin tidak sesuai dengan doktrin agamawi. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang seperti Yohanes Pembaptis. Maka dia perlu bawa orang-orang itu ke padang gurun. Untuk menjadi bejana yang kosong. Untuk siap dipakai Tuhan. Menurut apa yang kata Tuhan, mengajarkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Bukan tradisi. Dan yang terakhir dikatakan, berkuasa atas ikan-ikan di laut. Kita masih mengecek ketaatan kita. Dengar-dengaran kita akan Tuhan. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa sekalipun Tuhan tidak bertanggung jawab kepada siapapun dan apapun atas apa yang dia lakukan. Dia mengikatkan dirinya kepada firman-Nya. Dia tidak bisa melawan firman-Nya sendiri. Dia Tuhan yang setia. Ya, ini yang kita perlu sekali bersyukur sebagai umat Tuhan. Kemudian, kalau kita belajar, sudah kita mengerti tentang pergumulan, hidup kita tidak akan menjadi batu sandungan. Dengan contoh Yesus tidak menjadi batu sandungan, dia Tuhan, dia sendiri pergi bayar itu, bea baik Tuhan. Dia tidak merasa karena aku Tuhan, aku yang punya hukum, aku yang buat hukum, aku bebas melanggar hukum. Dia tunduk kepada aturan yang dia buat sendiri. Dia Tuhan yang bertanggung jawab, dia Tuhan yang luar biasa, dia memakai kuasanya. Tidak sembarangan, tapi dia tunduk kepada Bapa di surga. Yang terakhir, burung di udara. Jangan jadi burung gagak yang mau-maunya sendiri. Tapi jadilah burung gagak yang sudah dirubah membawa roti bagi orang lain. Yang menyegarkan. Dan belajarlah jadi burung. Ya. Jangan minta Tuhan lakukan semua bagi kita. Tapi kita harus melakukan bagiannya kita. Pakai sayap yang Tuhan berikan. Pakai lutut yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, segala binatang yang merayap di bumi. Jangan karena segala macam kebutuhan, keinginan jasmani, keinginan daging. Kita punya rohani tidak pernah bisa naik. Terbang tinggi seperti Raja Wali. Hanya merayap di tanah. Kita akan berdoa.